Kesehatan fisik remaja. Bagaimana fisik yang sehat? Fisik yang sehat adalah fisik atau tubuh yang berfungsi dengan baik, tidak merasakan sakit atau keluhan apapun, dan memang secara objektif terlihat tidak sakit. Upaya untuk mencapai fisik yang sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai fisik yang sehat adalah menjaga pola makan yang sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang yang mengandung zat gizi dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Komposisi isi piring saat makan yang dianjurkan, melakukan aktivitas fisik yang teratur, dan melakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin melalui posyandu remaja. Terapkan cerdik untuk mencegah berbagai penyakit. C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin beraktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori berimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres. Kebutuhan gizi remaja. Apa saja prinsip gizi seimbang? Keanekaragaman atau makanan yang bervariasi, konsumsi makanan pokok dan lauk pauk yang bervariasi serta jumlah yang cukup, minum air putih yang cukup, dan batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Berperilaku hidup sehat, aktivitas fisik secara teratur dan rutin, mempertahankan berat badan normal dengan menjaga pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang teratur. Apa zat gizi yang dibutuhkan remaja? Karbohidrat. Sumber karbohidrat. Karbohidrat sederhana lebih cepat dicerna dan diserap tubuh seperti gula, sirup, dan minuman bersoda. Karbohidrat kompleks yang bagus untuk tubuh kita seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Protein. Sumber protein antara lain protein hewani seperti ikan dan hasil laut lainnya, daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan hasil olahannya. Protein nabati antara lain biji-bijian seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lemak. Sumber lemak antara lain alpukat, ikan, tahu, daging ayam, kacang-kacangan, selai kacang, telur, dan juga minyak nabati. Vitamin. Vitamin yang bermanfaat sebagai zat pengatur untuk membantu pengolahan bahan makanan dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Mineral. Zat besi untuk pembentukan sel darah merah, kalsium untuk pertumbuhan tulang dan otot, zinc untuk pertumbuhan dan kematangan organ seksual. Pesan gizi seimbang untuk remaja. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Biasakan makan 3 kali dalam sehari. Banyak makan sayuran dan buah-buahan. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi pangan manis, berlemak, dan asin. Biasakan membawa bekal. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih mengalir. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Hindari merokok dan alkohol. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Apa saja masalah kesehatan remaja terkait gizi? Kurus. Kurus adalah kondisi kekurangan gizi, indeks massa tubuh kurang dari 18,5. Obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak yang ditandai dengan indeks massa tubuh lebih besar dari 30.
Anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana jumlah sel darah merah atau kadar Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Bahaya anemia adalah sulit berkonsentrasi sehingga prestasi menurun, kebugaran tubuh kurang sehingga mengganggu aktivitas fisik, dan tubuh mudah terinfeksi. Aktivitas fisik remaja. Aktivitas fisik mencakup aktivitas yang dapat dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga atau rumah tangga yang dilakukan secara teratur dan terukur paling tidak 60 menit dalam sehari. Apa manfaat aktivitas fisik? Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sistem muskuloskeletal atau sistem otot neuromuskular atau sistem syaraf. Mempertahankan dan mengontrol berat badan, membantu dalam perkembangan kehidupan sosial remaja, percaya diri, dan interaksi sosial, menjauhkan dari tingkah laku yang tidak baik bagi kesehatan seperti merokok dan alkohol, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan, meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan prestasi akademis, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh, serta meningkatkan proses pemadatan tulang. Bagaimana remaja sehat yang sehat jiwa itu? Remaja dengan jiwa sehat artinya 1. Fisik, mental, spiritual, dan sosial dapat berkembang. 2. Sadar kemampuan diri dan dapat mengatasi tekanan. 3. Bisa beraktivitas secara produktif. Dan 4. Memberi kontribusi ke komunitas. Dukungan psikologis awal. Ketika sedang ada permasalahan, pasti akan membuatmu tidak nyaman dan merasa tertekan. Untuk pulih dari rasa tidak nyaman akibat tekanan tersebut, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan dukungan psikologis awal atau DPA. DPA adalah keterampilan sederhana untuk membantumu dan temanmu menghadapi situasi sulit untuk mengurangi beban psikologis. Langkah DPA adalah berikut ini. Mengenali dan memberikan perhatian, mendengarkan, menghubungkan. Mempersiapkan diri untuk memiliki kesehatan jiwa yang baik. 1. Kenali dan terima diri apa adanya. 2. Terima dan cintai orang lain. 3. Kendalikan emosi. 4. Kelola stres. Dan 5. Percaya diri. Bagaimana menjaga kesehatan jiwa? 1. Tingkatkan imunitas fisik, seperti makanan seimbang, minum yang cukup, olahraga, berjemur di pagi hari. 2. Tingkatkan kesehatan jiwa. Lakukan kegiatan yang disukai atau hobi, berpikir positif, ibadah secara teratur sesuai keyakinan, dan miliki hubungan sosial yang positif. Bila merasa memerlukan bantuan, hubungi profesional untuk membantumu, guru bimbingan dan konseling, psikolog, atau psikiater yang akan membantumu. Kesehatan reproduksi remaja. Pada masa remaja akan terjadi pubertas. Pubertas merupakan periode tumbuh kembang yang pesat pada dari seorang anak-anak menuju dewasa, di mana anak mengalami atau mencapai kematangan reproduksinya. Perubahan pada remaja laki-laki saat pubertas. Jerawat, tumbuh rambut di wajah, suara berubah, dada berbentuk, perubahan emosi, pertumbuhan penis, dan terjadi mimpi basah. Mimpi basah merupakan proses alami pengeluaran timbunan cairan sperma yang sudah diproduksi terus-menerus oleh tubuh yang terjadi pada saat tidur. Tips menjaga kebersihan alat reproduksi laki-laki. Ganti pakaian 2 kali sehari. Periksa setelah mandi apakah ada kelainan atau benjolan pada buah zakar.
Menarik kulit pembungkus ujung penis jika belum disunat untuk mencegah terjadinya infeksi. Hindari pemakaian celana dalam ketat dan berbahan dasar nilon. Mencukur rambut yang tumbuh di sekitar untuk menghindari jamur dan gatal-gatal. Cuci tangan sebelum dan sesudah buang air. Konsullah ke pusat layanan konsultasi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Perubahan pada remaja perempuan saat pubertas. Pertumbuhan payudara, kulit berminyak dan berjerawat, tumbuh rambut halus di ketiak, pinggul membesar, perubahan emosi, dan terjadi menstruasi atau haid. Menstruasi yaitu keluarnya darah dari vagina karena luruhnya endometrium yang disebabkan karena tidak terjadinya pembuahan. Ini menandakan alat reproduksi telah aktif. Tahukah kamu ciri menstruasi yang normal? Siklus menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Berulang setiap 21-35 hari, biasanya 28 hari. Nyeri tidak terlalu lama dan tidak terlalu sakit. Gumpalan darah yang keluar sedikit dan kecil-kecil. Jumlah darah yang keluar normal. Pembalut bisa diganti dalam rentang waktu setiap 4-6 jam. Siklus menstruasi teratur setiap bulannya. Tips menjaga kebersihan saat menstruasi. Mandi rutin dan bersihkan vagina. Olahraga teratur untuk melancarkan sirkulasi darah. Mandi air hangat untuk relaksasi. Ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Bersihkan kemaluan dari depan ke belakang. Keringkan daerah genitalia dengan handuk bersih atau tisu. Bersihkan pembalut, masukkan ke dalam kantong dan buang ke tempat sampah. Mencuci tangan setelah membersihkan genitalia. Tips menjaga kebersihan alat reproduksi wanita. Gunakan pakaian dalam berdasar katun agar menyerap keringat. Keringkan dengan handuk atau tisu setelah buang air. Mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Tidak menggunakan alat pembersih cairan kimiawi. Tidak menggunakan celana yang ketat. Mencukur rambut yang tumbuh di sekitar untuk menghindari jamur dan gatal-gatal. Dan cuci tangan sebelum dan sesudah buang air. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada remaja. Cuci tangan. Apakah mencuci tangan itu penting? Setiap hari kita melakukan kegiatan seperti menggenggam, menyentuh, dan memegang sesuatu yang kita tidak tahu apakah mengandung kuman penyebab penyakit atau tidak. Cuci tangan tampak seperti hal yang sepele, tapi dampaknya terbukti dapat menyelamatkan anak Indonesia dari kematian setiap tahunnya. Kapan harus mencuci tangan? Kita harus mencuci tangan minimal selama 20 detik setiap kali merasa tangan kita kotor atau habis memegang sesuatu. Cuci tangan adalah langkah awal sederhana yang sangat membantu untuk menjaga kesehatan kita. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti diare, tipus, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, dan mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Mengapa mencuci tangan dengan sabun? Kulit tangan kita selalu lembab, karena secara alami mengandung lemak. Jika kita tidak rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, kuman penyakit akan mudah pindah ke dalam tubuh kita sendiri. Cuci tangan dengan sabun dapat membersihkan tangan dari lemak dan kotoran yang mengandung penyakit. Selain sabun, apa yang digunakan untuk bersihkan tangan? Kita dapat menggunakan sabun batang, sabun krim atau colek, dan sabun cair untuk meluruhkan lemak dan kotoran di tangan. Selain sabun, kita dapat menggunakan hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung alkohol untuk membersihkan tangan dari kuman. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Basahi tangan dengan air bersih, taruh sabun secukupnya di tangan,
Gosokkan satu tangan dengan tangan lainnya, gosok punggung tangan dan di antara jemari, gosok telapak tangan dan antara jemari dengan posisi mengunci, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan jari-jari saling bertautan, pegang dan cuci ibu jari dalam posisi melingkar, gosokkan ujung jari pada telapak tangan sehingga kuku terkena sabun, gosok tangan yang bersabun dengan air bersih yang mengalir, keringkan tangan dengan kain sekali pakai atau handuk kertas, bersihkan tombol air keran dengan kain sekali pakai atau handuk kertas. Hindari rokok. Mengapa kandungan rokok berbahaya? Besarnya bahaya kandungan rokok bisa dilihat dari banyaknya senyawa yang ada di dalam asap rokok. Setidaknya ada sekitar 5.000 senyawa berbeda dan sebagian bersifat racun bagi tubuh. Kandungan rokok yang bersifat berbahaya dan merusak meliputi karbon monoksida, nikotin, tar dalam tubuh berisiko tinggi menyebabkan penyakit paru-paru, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium dapat menimbulkan muntah. Amonia merupakan gas beracun yang dapat meningkatkan candu dan berbahaya untuk tubuh. Apa efek bahaya pajanan rokok pada remaja? Melihat bahaya kandungan rokok yang bersifat racun dan karsinogenik, sudah selayaknya merokok dihentikan. Guna mencegah bahaya, penyakit, dan efek pajanan rokok pada remaja, efek rokok yang berbahaya pada remaja dapat mengakibatkan berbagai macam masalah seperti tampak lebih tua dari usia sebenarnya, kecanduan hingga perubahan perilaku yang negatif, menimbulkan gangguan kulit dan plak gigi, mengganggu prestasi belajar, gangguan pada kecerdasan dan kemampuan belajar, perkembangan paru-paru yang terganggu, mudah terinfeksi penyakit, sulit sembuh bila sakit karena sistem kekebalan tubuh menurun akibat rokok. Bagaimana menghindari pengaruh rokok? Upaya untuk menghindari pengaruh rokok dan berhenti merokok merupakan bentuk pencegahan bahaya, penyakit, dan efek yang timbul dari rokok. Istilah merokok membunuhmu memang tidak berlebihan berdasarkan rilis WHO tahun 2020. Rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 7 juta orang meninggal merupakan perokok aktif, sedangkan 1,2 juta sisanya merupakan perokok pasif. Cara menghindari pengaruh rokok dijelaskan sebagai berikut. Lakukan hal-hal positif seperti membaca, olahraga, dan kegiatan positif lainnya yang menyehatkan. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok dan hindari sesuatu yang terkait dengan rokok. Pencegahan penyalahgunaan nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adaptif. Ketiga istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan dan memiliki zat atau bahan yang berbahaya untuk kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perasaan, dan perilaku. Bahaya narkoba menyenggol berbagai aspek kehidupan, namun bukan berarti darurat narkoba tidak dapat dilawan. Bagaimana cara mencegah penyalahgunaan nafsa pada remaja? Kaum muda yang rentan terpapar penyebaran narkoba diperlukan strategi dan cara yang dapat mencegah penyalahgunaan nafsa seperti adanya dukungan secara moral yang kuat dan tepat oleh orang tua, kerabat, teman, dan masyarakat sekitar untuk memberikan pemahaman bahaya nafsa terhadap generasi penerus bangsa. Adanya dukungan dari lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pencegahan narkoba. Pemberitahuan sedini mungkin tentang bahaya dan efek narkoba. Kembangkan potensi diri pada remaja sebagai alternatif atau langkah dalam menaruh minat remaja pada kegiatan positif yang akan membawanya pada masa depan yang lebih cemerlang.
Pengelolaan sampah. Sampah apa saja? Sampah atau solid waste adalah benda tidak dipakai, tidak diingini, dan dibuang yang berasal dari suatu aktivitas dan bersifat padat. Berbagai macam sampah dijelaskan sebagai berikut. Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah busuk seperti makanan. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit terurai seperti plastik, kaleng, dan styrofoam. Sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 merupakan sampah yang membahayakan seperti kaca dan yang mengandung zat berbahaya lainnya. Sampah kertas merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus untuk proses daur ulang seperti karton, potongan kertas, dan bungkus kemasan berbahan kertas. Sampah residu merupakan sampah di luar keempat jenis sampah di atas seperti popok bekas atau puntung rokok. Apa bahaya sampah di sekolah? Sampah berbahaya bagi kesehatan lingkungan sekolah karena pertama, dapat menjadi sumber pengotoran tanah, sumber-sumber air permukaan dalam tanah maupun udara. Kedua, dapat menjadi tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus. Ketiga, dapat menjadi sumber dan tempat hidup dari kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Bagaimana langkah pengelolaan sampah di sekolah? Langkah pengelolaan sampah di sekolah dapat dilakukan dengan cara pengaturan terhadap penimbunan, adanya tempat penyimpanan atau sementara, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah. Seluruh cara di atas harus sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan yang ada di sekolah. Menciptakan lingkungan sehat di sekolah. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS harus diciptakan pada lingkungan sekolah. PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar pengetahuan dan kesadaran sebagai hasil pembelajaran tentang kesehatan yang menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan dini tentang kesehatan kepada siswa sehingga mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan di lingkungan sekolah.